Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas periklanan. Baiklah, setelah 2 minggu kita nggak ketemu ya, masih dalam suasana lebaran. Mohon maaf lahir batin. Baik teman-teman, kita langsung aja bahas materi kita pertemuan 9 dan 10, yaitu kreatif iklan pada media alternatif ya. Kreatif media iklan alternatif ya. Ini maksudnya gimana sih? Sebetulnya ini presentasi hari ini nggak panjang lebar, sedikit aja, karena harapannya melalui dari presentasi hari ini teman-teman bisa searching sendiri gitu ya, seperti apa sih media iklan alternatif. Sebelumnya kita masuk pada review dulu sedikit mengenai media tradisional ya, yang kini keberadaannya makin melemah. Makin melemah tuh indikatornya apa? Makin melemah indikatornya tuh banyak. Salah satunya adalah minat masyarakat untuk mengkonsumsinya makin sedikit. Terus media tersebut lama-lama kehilangan pegawai dan pendapatan. Kemudian keberadaannya di tengah-tengah masyarakat juga makin punah gitu. Contohnya koran, majalah, ya. Dan TV masih ada, tapi penontonnya udah jauh berkurang. Jadi ada anggapan demikian. Karena apa? Karena ada media yang paling baru, yang kekinian gitu ya, yang hadir di tengah-tengah kita. Kita review lagi mengenai bentuk media tradisional, karena secara garis besar dibagi menjadi 4. Ini menurut sumber yang ada di slide ya, kamu bisa lihat sendiri. Pertama adalah print media atau cetak, bentuknya bisa koran, majalah, brosur. Kedua broadcast atau media penyiaran, ada TV dan radio. 3 outdoor, bisa bentuknya adalah poster, billboard dan segala macam. Dan keempat ada product placement. Mungkin sebagian teman-teman udah pernah mendengar product placement itu apa. Product placement adalah iklan yang disisipkan dalam misalnya film, sinetron, atau serial. Jadi seolah-olah iklan tersebut atau produk tersebut itu bagian dari film atau iklan serial itu. Jadi misalnya kamu nonton sinetron, terus di dalam sinetron itu ada adegan orang makan biskuit gitu. Atau enggak misalnya kamu nonton film, di film tersebut ada adegan seseorang nelpon temennya, terus handphonenya kelihatan Samsung. Nah, itu namanya product placement. Sekarang kita masuk pada bentuk media digital. Karena kan semua arahnya saat ini ke media digital. Bahkan DKV Unindra juga diarahkan untuk menggarap iklan-iklan di digitalnya dalam bentuk digital. Secara garis besar ada 3 bentuk media digital itu, ada online advertising atau digital advertising, yang kedua adalah cell phone atau mobile advertising, dan ketiga adalah virtual reality atau augmented reality. Kita bahas dulu yang online advertising ya, atau digital benar-benar bentuknya digital ya. Misalnya iklan pada YouTube, AdSense, Pinterest, Facebook, Snapchat, LinkedIn, Instagram, dan masih banyak lagi. Ini masih banyak banget ya. Jadi bentuknya adalah dia nempel pada media sosial. Cell phone atau mobile advertising adalah aplikasi dalam gawai kita atau dalam device kita. Misalnya aplikasi Tokopedia, Gojek, dan segala macam. Ini mobile advertising ini juga mungkin sangat memungkinkan membuka peluang-peluang iklan ya. Kemudian virtual reality, nah ini format yang dianggap baru, di mana menggabungkan permainan, pemasaran, dan yang dijual adalah pengalaman. Gitu. Jadi dari beberapa sumber yang saya baca gitu ya, salah satunya di sini. Nah, kenapa ada virtual reality? Karena audience bisa merasakan langsung, gitu. Walaupun merasakan tidak dalam bentuk nyata, tapi pengalaman kayak misalnya dia berjalan di sebuah tempat, pemandangan, atau misalnya suasananya itu bisa dirasain.
Jadi karena ada pengalaman itu, ya bisa digabungkan melalui permainan dan akhirnya bisa dalam bentuk pemasaran atau buat iklan tuh bisa juga. Sekarang kita mau bahas sedikit tentang virtual reality dan augmented reality. Sebetulnya ini hampir sama ya, kalau augmented reality kan kamu juga udah pada tahu ya. Jadi ini bentuknya sama-sama digital. Kalau misalnya kayak bentuknya hologram gitu, ya ini sama-sama digital dan membutuhkan software khusus gitu. Nah ini ada kutipan dari Arnaud Dazin, seorang CEO dari San Francisco based at ADVR, Advertising Virtual Reality. Dia bilang begini, suatu saat nanti gawai itu di masa depan akan dilengkapi dengan kecanggihan di mana kita bisa merasakan augmented reality melalui ponsel kita. Di satu sisi teknologi memang membantu manusia menyelesaikan masalahnya, tapi tentu aja kehadiran teknologi ini bukan hal yang tanpa resiko gitu. Resikonya pasti ada, cuman dalam hal periklanan dan pemasaran ini belum kita bahas gitu. Jadi kita hanya fokus pada apakah ini bisa dijadikan media untuk menyampaikan pesan gitu ya, perusahaan bisa menyampaikan pesan-pesannya sehingga masyarakat luas bisa memahami, aware dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi terus apa kesimpulannya? Kesimpulannya dalam melalui website yang saya baca di sini nih ya, bahwa untuk sekarang ini virtual reality dan augmented reality ini nggak terlalu bisa menjual ya dalam hal konteks iklan ya. Ini nggak terlalu bisa menjual iklan gitu dibanding misalnya dengan jenis media digital yang lain, platform YouTube, Facebook, Instagram tuh. Ini virtual reality ini kurang menguntungkan begitu. Tapi bukan berarti ini nggak bisa ya, karena teknologinya belum support aja gitu. Jadinya itulah yang garis bawahi oleh Dazin, bahwa mungkin suatu saat ketika handphone kita sudah dilengkapi dengan peralatan yang canggih, ini bisa lebih menguntungkan gitu, bisa dirasakan manfaatnya gitu ya. Jadi buat iklan virtual reality dan augmented reality justru belum terlalu gemilang ya dirasakan. Ada istilah lain ya, judulnya namanya adalah native advertising. Kamu pernah dengar nggak? Tapi sebetulnya jenis iklan digital ini sering kita temuin, terutama di media sosial ya. Jadi sekali lagi stressing media digital itu adalah banyakkan di platform media sosial. Cirinya native advertising adalah iklan dalam bentuk artikel atau video. Ya, iklannya bentuknya dalam artikel atau video. Dibedakan juga dengan buzzword. Jadi selain native advertising ada istilah namanya buzzword. Apa tuh? Iklan yang tujuannya untuk membangun isu-isu. Nah, kamu mungkin kalau pernah dengar istilah buzzer, nah itu dia bikin artikel, bikin video yang tujuannya adalah membangun isu. Tapi kalau native advertising nggak kayak begitu, dia bukan tujuannya buzzword terus akhirnya bikin chaos itu, enggak. Dia hanya tujuannya adalah awareness. Nah, native advertising ini dianggap cukup efektif. Kenapa? Karena di dalam artikel dan video itu bikin orang jadi penasaran terus pengen dapat manfaat juga dari situ, karena caranya dia membangun artikelnya udah dipikirin, ada ceritanya, ada fakta-faktanya dan segala macam. Nah, salah satunya nih, kalau kamu punya akun Facebook, ini loh yang kayak begini loh. Nih yang bikin ini, bukan yang bikin ya, yang mempublikasikan namanya Hari, membersihkan pembuluh darah, bantu hidup selama 120 tahun, resep 1 gelas. Nah, jadi kan seolah-olah ini artikel atau tips-tips bagaimana caranya kita bisa hidup tahan lama 120 tahun, sehat dan segala macam. Padahal isinya adalah iklan. Nah, dibuatlah dia artikel begini dengan foto yang
human interest gitu ya, yang membuat kita jadi apa sih ini, penasaran gitu ya. Beberapa native advertising yang lain yang saya temuin di Facebook itu ada cerita, bentuknya cerita. Pernah juga iklan kosmetik dibalut dalam bentuk cerita, bukan balut cerita ya, dibalut dalam bentuk artikel gosip. Jadi headline-nya sangat bombastis gitu ya. Siti Nurhaliza menggugat cerai suaminya karena ini. Padahal di dalamnya ternyata isinya adalah kosmetik gitu, gimana cara mempertahankan kecantikan melalui satu produk. Dan tapi jeleknya iklan-iklan yang kayak begitu, walaupun misalnya bikin orang penasaran buat baca, feedbacknya kurang bagus karena mencoreng citra ya, dianggap dia membohongi publik. Jadi waktu yang saya baca itu, wah, komentarnya pedes-pedes nih, jangan kayak begitu bikin iklan segala macam. Jadi memang ini pilihan ada di tangan para pengiklan, mau awarenessnya cepet tapi begitu, atau pilih awareness yang biasa-biasa aja tapi langgeng kan. Itu semuanya ada di tangan kita ya. Cara iklan digital menghasilkan pendapatan aja, penghitungan dia dapat uang itu dari mana sih? Nah, secara umum ada 3 cara. Pertama CPA, cost per action. 2 PPC, pay per click. 3 adalah CPM atau CPM, cost per mile. Kita lihat dulu CPA atau CPA artinya apa. Jadi CPA ini resiko ditanggung oleh media, para pengiklan hanya membayar jika seorang sudah tuntas transaksi. Misalnya begini, misalnya di platformnya Tokopedia itu kan banyak, atau Shopee deh, itu kan banyak tenan-tenannya gitu, toko-toko yang jualan di situ. Tapi kan toko-toko itu bisa beriklan kan, beriklan di Shopee, di Tokopedia dan di Lazada, bisa kan, supaya misalnya tokonya muncul di halaman depan dan segala macam. Nah, kalau dia udah kayak begitu nih, transaksinya, jika sudah ada transaksi baru dia bayar gitu. Jadi kalau misalnya orang lihat iklannya melalui media sosial terus dia bayar karena itu, ya baru deh tuh ya, setelah transaksi baru dibayarkan kepada penyedia iklannya atau medianya. Kedua, PPC, pay per click. Media akan membayar jika ada link iklan yang diklik. Nah, ini kan yang paling banyak tuh kayak begini ya, yang kamu mungkin sering dengar, clickbait. Lagi baca detik.com terus ada iklan yang pop up muncul, nggak sengaja keklik. Itu salah satu cara bayar pengiklan mendapatkan dana gitu ya, mendapatkan pendapatan. CPM, cost per mile. Ini dilihat dari exposure-nya, jadi belum tentu dari kliknya. Belum tentu orang itu ngeklik, tapi karena dia terexposure banyak gitu ya yang berkunjung, itu juga harus dibayarkan. Jadi, nah ini tuh dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang ke situ. Walaupun nggak ngeklik, tapi halaman itu dikunjungi banyak orang, tetap harus bayar. Itu hitung-hitungannya kayak begini, misalnya satu website dikunjungi oleh 2 juta orang dan iklan tersebut dilihat oleh 50% pengunjung, maka nilainya yang tadinya $2 sama dengan $2.000 gitu. Bisa, ini misal ya, jadi bukan dilihat dari klik iklan tapi exposure. Nah, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan di dalam forumnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay strong, stay healthy, dan di rumah aja.